di Ursula Podcast. Oke, kita ada di acara Ursula Podcast. Kita akan ngapain aja ya Pak Wari? Sharing, ngobrol-ngobrol. Nanti pasti akan ada yang join bareng. Ya, jadi apa ya? Narasumber sharing gitu lah ya. Kalau narasumber mah terlalu ini ya. Kita lebih ke sharing santai di sini. Sama para alumni, Orang tua mungkin, atau atau para guru, atau kamu yang masih Kalian? siswa di sini, atau para alumni yang sukses, Ya. profesor, Mungkin guru yang sudah purna bakti juga. ya betul. Kita akan undang semuanya di sini untuk bincang-bincang bersama, ngobrol-ngobrol bareng tentang pengalaman bekerja di sini atau pengalaman bersekolah di sini di SMP Santa Ursula, tentang apa prestasinya gitu, karya-karyanya atau pengalaman yang berkesan yang paling nggak bisa dilupain selama di sini, dan pastinya menginspirasi kalian semuanya. Betul sekali. Untuk kali ini, perkenalan dulu kita. Betul. Bersama saya Alex Yusrianto. Nah, saya Justinus Waringkuratmojo. Nah, untuk yang perdana kali ini, kita akan bersama seorang alumni. Dia masih SMA, masih SMA, siswa ya SMA, tapi pengalamannya banyak banget. Pengalamannya banyak, prestasinya banyak. Selama di SMP pun, juga sudah banyak. Dan sampai sekarang mungkin sudah berkembang lagi ya. Nanti kita akan tahu lah perkembangannya bagaimana. Dia konsen dalam bidang musik sesuai dengan kita. Iya, kita hari ini menyesuaikan pakai merchandise band gitu ya. Biar sama lah kayak teman kita satu ini, kakak kita satu ini. Pak Alex pakai kaos apa nih? Saya pencinta musik Silon Seven, jadi pakai baju Silage. Kalau saya hari ini, kita sama-sama band dari Yogyakarta. Saya pakai Segidok. Jadi saya jadi domis sekarang. Oke. Ini era-eranya papa-mama semuanya nih kayaknya. Pasti tahu nih. Teman-teman saya juga banyak yang udah berkeluarga. Rata-rata gitu ya. Enggak, tapi untuk para remaja juga Silon Seven, Segidok masih bisa ya. Masih tahu lah ya. Iya, oke, langsung saja Pak Alex kita panggilkan teman alumni kita. Namanya Jeremy Marcel. Oke, kita sudah bersama dengan Kak Marcel. Halo Marcel. Halo semuanya. Baik. Apa kabar juga? Makin berjaya aja itu, drum di belakang makin lengkap aja kamu Marcel. Iya. Oke, ini adalah Kak Marcel. Dia alumni ya Pak Alex ya? Alumni tadi seperti yang kita sampaikan di awal ya. Kak Marcel ini masih SMA ya, Kak Marcel ya? SMA. Masih SMA. Kelas 11 ya? Kelas 11 ya, kelas 11. Iya betul. Berarti kalau kelas 11 baru 2 tahun yang lalu dong? Iya. Kita ingetin lagi Pak Wari. Iya. Kalau kita tanya, Kak Marcel apa kabar? Masih ingat nggak? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Oke. Ingat Mas. Kalau yang ini satu lagi, Santa Ursula. Ayo, masih ingat ya? Leadership, kreatif, inovatif. Oke, kita ulang. Semuanya yang ada di rumah yang nonton, kita akan ulang biar semangatnya sama semuanya sampai awal, dari awal sampai akhir nanti ya. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Santa Ursula, leadership, kreatif, inovatif. Oke, Kak Marcel masih ingat, bagus banget. Oke, Kak Marcel boleh boleh dikenalkan dirinya? Ya, jadi buat yang belum kenal, salam kenal semuanya. Nama saya Jeremy Marcel Valentinus. Kalian bisa panggil aku Jeremy atau Marcel juga. Saya ini alumni SMP Santa Ursula. Dan saya ini seorang drummer atau musisi. Oke, drummer musisi. Saya pakai baju Silon Seven nih. Pak Wari udah pakai baju? Baju Segido. Marcel pakai baju apa nih Marcel? Ini pakai bajunya Sandi Pasben. Sandi Pasben. Drummernya Silon Seven siapa? Brian. Drummernya Segido. Tahu nggak Sel? Malah nggak tahu. Yo.
Pak Oh, Yoyo. ya kan, tau kan? Tapi bukan Tahu. Adi. Bukan dia. Yoyo, Ya, beda. Segidok ada, udah senior juga gitu kan. Hmm. Oke, Sel. Kak Marcel, sekarang selain sekolah, lagi sibuk apa sih sekarang? Paling saya sibuk di dunia musik aja gitu, kayak ngiringin session artis, terus bikin lagu juga gitu. Oh, jadi pengiring Iya. artis, pengiring ya? Lebih tepatnya sih ke session studio. Jadi ada misalnya ada penyanyi yang membutuhkan drum, saya datang ke buat ngisiin lagunya dia. Oh, gitu. Jadi udah mulai ada transfer gitu ya? Wah, Iya. Amin. Ya, seumur Kak Marcel yang masih SMA Iya. ya? Wah, Udah keren sekali. menghasilkan jajan, bayar sekolah udah sendiri tuh Sel kamu Sel? iya. Kalau kata orang tua Iya. Beli alat drum? Wah, beli alat drum? beli alat drum juga sendiri nabung. Wih. Atau udah ada endorse apa gitu? Endorse stick paling sekarang. Stick ya, oke. Nanti Iya. dari stick ke simbal, ke tom gitu ya. Lama-lama lengkap. Terus satu set. Ya. Lama-lama lengkap. Amin. Oke. Bikin stick signature nggak? Pernah? Untuk dulu pernah, tapi untuk sekarang sih nggak, ambil yang Nggak standar. habis stoknya. Dapat Iya. patah maksudnya? Karena kontrak sih habis yang sebelumnya. Gitu. Oke. Selanjutnya Pak. Oke, Kak Marcel, kita mau bahas di perdana ini, kita mau bahas tentang kelola waktu Kak Marcel, hobi dan sekolah kan, usianya Kak Marcel kan Iya. sekolah, gimana cara kelola waktunya. Dan pertama kita pengen tahu lebih dalam dulu ya tentang Kak Marcel. Kalau saya tahu Kak Marcel suka main drum ya pasti SMP gitu. Iya. Powernya mungkin Kalau saya ya di pas di SMP, SMP ya? Tapi SMP-nya kayaknya bukan SMP kelas 7 ya. Kelas 7 kayaknya kamu masih main gitar gitar. kalau nggak salah dulu ya. Atau main piano ekskul. Nah, sebenarnya itu aku kelas 6 itu aku mulai main drum. Pertama kali main di show ke publik itu kelas 6 perpisahan di SD Ursula dulu. Lalu, kelas 7 tuh entah kenapa aku kayak mulai bosen gitu. Makanya waktu kelas 7 aku lebih nonjolin main gitarnya atau main pianonya gitu. Kelas 8 baru mulai fokus drum lagi. Oh, kelas 8. Ya, Kelas 8. kelas 8. Yang pertama kali main drum, Pertama banget kelas nih. berapa tuh? Pertama Atau umur berapa tuh Marcel tuh? Pertama banget tuh kelas 2 ya. Kelas 2 tuh umur berapa? Umur 8, 9 kalau nggak salah. Ya, Masih segitu. pakai drum kecil gitu ya? Yang anak-anak gitu. Atau udah drum yang beneran? Atau udah drum profesional? Drum mainan tuh beli yang 150.000. Kalau yang beneran, yang drum yang udah full set gitu pas. Nah, full set itu kelas 6. Puji Tuhan dibeliin juga sama orang tua. Kamu putuskan Iya. mau ikut les gitu atau otodidak aja? Iya, aku tuh dari dulu emang ada kerinduan pengen pelayanan musik di gereja atau apa? Pengen bisa main musik gitu. Jadi saya bilang ke orang tua, tapi waktu itu orang tua belum mengizinkan. Malah mengizinkannya main piano. Gitu. Terus Kak Marcel, kenapa kok sampai memutuskan saya mau concernnya ke drum begitu? Nah, Yang lain pasti saya mulai, ya, pertama sih gini, saya waktu TK dilesin piano sampai kelas berapa ya, sampai kelas 1-an gitu, dan saya nggak betah. Nggak betah, di tempat les itu nggak betah, jadi nggak mau diem aja intinya. Lalu, di stop bermusik sampai kelas 5, baru kelas 6 itu saya bilang ke orang tua, aku pengen main musik, tapi harus drum. Kenapa saya pilih drum? Ya, karena drum itu menurut saya itu, tahu sendiri kan drum itu nggak ada notnya, nggak ada baca partitur apapun, tapi sebenarnya ada sih. Ya lebih simple aja gitu sebenarnya. Tapi kan kalau posisi drummer biasanya paling belakang, Di belakang ya? paling nggak ada lighting gitu. Iya. Ketutupan sama drum, ketutupan Atau sama memang itu impiannya Marcel gitu, jadi musisi yang nggak kelihatan. Drummer itu ya emang untuk beberapa orang kan citra drummer itu kayak main di panggung itu di belakang. Ya. Tapi kalau udah dimasuk ke dunia session artis atau misalnya siapa deh, Ray Prasetya ngiringin Agnes Mo, meskipun dia main di belakang, tapi asalkan dia bisa branding diri sendiri, dia pasti bisa ada di depan gitu. Oh, gitu ya. Oke. Asal permainannya bagus pasti akan terekspos. Ya. Ya. Seorang drummer tuh bukan
bukan musisi yang ada di samping, yang dikesampingkan Ya. gitu ya, tapi Ya, benar-benar jadi satu kesatuan komposisi musik gitu ya, Sel. Tanpa Ya, benar. ada main drum, Sheila on Seven tanpa ada Brian, Sepi dong. sepi gitu kan. Sepi. Itu dia gitu. Ngomongin Sheila on Crucial. Seven kan Gimana? ada Brian tuh. Iya. Tadi dari segi look ada Pak Yoyo. ya. Ya. Kalau Marcel sendiri idolanya siapa sih di drum sih? Sel? Idola drum. idola yang bikin pertama kali aku pengen main drum itu Echa Sumantri. Oh, Echa Sumantri. Ya, Echa Sumantri. Echa Sumantri itu dia pengiring gereja ya, bukan pengiring Dia itu band juga. ya dia pengiring gereja juga dan dia main sama artis juga. Oke. Tapi nggak punya band tetap ya. Belum, dia nggak punya. Ya, Karena session kan. aja ya. Ya, session. Oke. Tapi Marcel Iya. tadi denger ya Pak Alek, dia Ya. tuh pengennya main drum dan pengen pelayanan di gereja. Wah, betul. Mulia banget kan? Wah, luar biasa. Wah, punya impian yang kayak gitu tuh. Bagus banget Sel. Oh. Dari motivasi Iya. awal kamu aja udah kembali ke Yesus gitu kan. Ya. Nah, semoga itu bisa terwujud, kamu bisa jadi drummer di Amin. gereja dan bisa melangkah ke Artinya dunia hobinya lainnya Marcel gitu. ini nggak cuma untuk diri sendiri Iya. ya, tapi Iya. untuk melayani juga Iya. gitu ya Sel ya. Kembali ke Tuhan Iya, gitu ya. betul. Tetap Ya, jadi saya itu tujuan main drum itu emang awalnya itu untuk pelayanan gitu. Oh, Jadi, oke. Jadi saya anggap itu semua ini itu bonus dari Tuhan aja gitu. bonus dari Tuhan, betul. Iya. Betul betul Marcel. Iya. Terus tentang apa lagi Pak Alek ya? Tadi kalau dari Indonesia Echa Sumantri ya. Kalau Oh, dari iya. luar negeri ada nggak? Kalau Sel? dari luar negeri, influence Kalau dari luar- siapa? Nah, influence drum aku kalau dari luar negeri pertama kali main drum itu namanya ada Neil Peart, almarhum. Lalu untuk sekarang aku sering dengerinnya Styx Taylor, drummer Justin Bieber. Wah, Apa itu ya? saya nggak Siapa? tahu. Kalau drummer lah. luar saya taunya Travis Barker tuh yang Versus Barker ya, Blink. Travis Barker. Maaf ya saya tidak tahu. Tahu sih drummernya siapa? Kalau Taunya nah tadi kan gitu sih. idolanya kan genre banyak ya, idolanya Marcel. Hmm. Kalau suruh pengen main banget kolaborasi, featuring gitu, Ah. drummer sama drummer. Kamu pengen yang Indonesia sama siapa? Kalau di Indonesia aku pengen banget featuring sama Echa Sumantri, Yandi Anda Putra gitu, Yo Iqbal. Pernah ngobrol. Puji Tuhan Yandi sama Yo Iqbal udah kesampean. Ya, pernah ngobrol juga. Main bareng gitu. Ya, bikin project bareng, main bareng. Habis banget. Oh, iya. kalau kolaborasi sama Sandi Pasben pernah nggak? Sandi Pasben Belum sih, paling cuma berguru aja. dulu Pak, kalau nggak salah pernah lihat di Instagramnya Marcel gitu. foto bareng. Ya, itu berguru. Aku les sama dia waktu itu, kebetulan dia lagi di Bandung, jadi aku belajar. Om Sandi. Iya. Oke deh. Oke, Sel kalau prestasi nih khususnya di hobi kamu ya di Iya. drummer ini ya, apa aja Sel boleh sharing nggak ke kita nih? Dari pertama tuh kamu buat apa? Kelas 8 gitu. Kelas Ya. 8. Iya, kelas 8. Selanjutnya coba ceritakan. Jadi kelas 8 itu aku kan mulai fokus tuh. Lalu aku tuh tahun 2018 kalau nggak salah ikutan yang namanya Roland V Drums. Jadi itu tuh kompetisi pertama kali aku banget. Jadi aku join ke situ. Puji Tuhan langsung dapat final di hari itu juga. Berangkat ke Tangerang. Tapi sayangnya belum bisa menang. Lalu, Pengalaman pertama. nah iya pengalaman pertama. Tapi sejak dari situ, aku tuh jadi terbuka yang awalnya aku main di gereja, taunya orang-orang itu doang gitu. Jadi aku bisa kenal sama orang lain, dalam satu komunitas drum itu ada siapa aja gitu. Jadi bisa saling belajar. Nah semenjak itu aku mulai dapat lagi link-link lomba gitu. Aku juga sering coba ikut lomba, meskipun gak menang ya. Meskipun gak menang juga, aku itu ngerasanya lomba itu untuk memacu kita aja gitu. Betul. Kalau prestasi yang paling itu sih kemarin ini ke Singapura, main di Singapura, final 2019 atau 20? dan tahun 2019. Kemarin. 19. Oke. Kemarin ke Singapura 2 kali, puji Tuhan masuk final juga. Lalu tahun ini sih
audisi band Naura. Dari sekian drummer yang ikut audisi, dipilih 3, aku salah satunya. Wah, mantap tuh. Namanya apa? Nama event lomba atau apa nih? Itu event, jadi tahun Naura kan? Naura? Oh, Naura. Jadi drummer Naura. Iya, jadi drummernya Naura. Ya, jadi aku sekarang second line-nya. Baiknya salah satunya ada Marcel. Iya. Oh, tapi mau dipilih satu atau tiga-tiganya dipakai? Kayaknya tiga-tiganya dipakai. Oh, jadi bisa ganti-gantian gitu ya? Iya. Bagus banget ya, bisa keren. mengiringi Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Kak Marcel lah ya. Amin. Sukses lah. Oke. Sel, kalau boleh kita flashback sedikit ya ke zaman SMP, Sel. Ingat nggak dulu punya pengalaman apa aja sih yang terkait dengan ngedrumnya kamu di SMP sih, Sel? Iya. Pernah SMP nih, kelas 7. Terima kasih juga kepada Pak almarhum Pak Ason ya. Itu waktu itu aku inget banget, itu pertama kali aku main drum di SMP itu kelas 7. Waktu itu pelajaran agama, materinya ini. Oh, tentang bakat ya? Iya, tentang bakat itu. Iya. Ekspresikan bakat itu. Betul. Iya, aku pertama kali main drum di situ, masih hancur banget. Terus ya makasih juga Pak Donald tuh udah support aku gila-gila banget. Terus ada kesempatan juga waktu itu bisa ngiringin Evra tuh yang singlenya launching. Oh iya, betul. Ya, sama Pak Donald. Itu berarti kamu ya waktu itu ya? Pas 9, terus tampil di TVRI juga. Tampil di TVRI ya, betul. 2 kali. Itu sih. Itu ya. Udah banyak banget berarti Pak. Pokoknya dari drum and bass juga iya, kita dulu Nah, kita jadi penasaran ya gimana pas SMP apalagi ya. Sambil belajar nih. Sambil menyeimbangkan waktu gitu. Bagi waktu gitu. Gimana tuh? Nah, membagi waktunya ini aku agak unik sih sebenarnya ya. Jadi waktu kelas 7 sampai 8 aku itu fokus banget sama drum. Jadi aku itu lebih prioritasnya. Kalau misalnya sekolah tugasnya masih sedikit atau belum banyak ulangan, belum banyak apa-apa, bisa kencengin apa yang kalian suka gitu. Apa misalnya kalian suka editing, bisa suka musik atau suka apa, kalian bisa fokusin aja gitu. Tapi kalau udah mulai kayak kelas 9 nih aku ujian, nah itu aku mulai agak kurangi dikit-dikit. Tapi kalau main drum sih aku minimal sehari harus, meskipun banyak tugas, banyak ulangan harus. Jadi drum tuh sebagai kayak setelah makan siang gitu ya? Setelah makan pasti ngedrum gitu ya? Nah iya. Belum lengkap kalau habis makan tuh nggak minum, nah itu sudah jadi menu wajib deh, sudah jadi menu wajib. Iya, sehari harus. Wajib sehari-hari. Sehari harus main. Ini by the way kamu ada di studio kamu sendiri ini di rumah? Iya, ini studio aku sendiri. Iya. Bagus juga ya. Di sampingnya ada buku-buku pelajaran nggak? Waduh, nggak ada. Studio sendiri, tempat belajar untuk akademik sendiri gitu ya? Iya, kan sekarang kalau sekolah online, nggak pakai buku. Nah mungkin juga sambil baca, sambil main drum gitu ya? Iya. Atau jangan-jangan pas di kelas sambil mukulin meja? Enggak juga di kelas. Dulu saya SMP juga sempat ngedrum. Dulu waktu Peter Pan. Iya, Peter Noah ya. Pan itu lagunya apa ya? Lagu yang Separuh Aku tuh. Hah? Separuh Aku lagunya. Separuh Aku itu sekarang udah Noah. Oh itu Noah ya. Peter Pan album pertama itu ngeband dan saya ngedrum juga gitu. Sampai akhirnya ngedrum. SMA saya pindah ke perkusi gitu, terus saya SMA punya band tapi band khusus wedding gitu ya. Wow. Terus kuliah saya udah nggak ngedrum, nggak ngeband. Sekarang jadi? Sekarang jadi guru. Jadi anak band. Anak band. Ada di komunitas musik gitu sampai sekarang. Paling tidak kita sejauh ini masih mencintai itu ya, masih menikmati. Iya. Kalau disuruh main drum di ruang band ya saya masih bisa, masih mau lah. Iya, masih inget. Oh bisa, gitar lah. Oke, Sel, kita tadi lagi inget zamannya SMP ya. Iya. Kalau di SMP, Sel, hal apa sih yang paling yang paling mengena atau yang paling nggak bisa dilupain atau yang sekarang menjadi
jadi kayak daily activity saya gitu ya. karakternya Marcel Jadi gitu. Karakternya Marcel. Apa sih dulu? Kalau karakter itu yang jadi sampai sekarang ke bawah itu ini disiplin waktunya di Ursula itu saya salut disiplin Ursula waktunya. itu dikenal, kamu merasa disiplin ya dengan kamu? Iya, aku merasa banget. Iya. Soalnya dulu pernah tuh mau masuk kelas telat 1 menit kena. Apalagi nih besok mau PTS ya? Iya. Oh, kalau PTS gimana sih? Kalau telat gitu, scoring-nya di mana? Kalau telat skorsinya di rumah. Oh iya, kan sekarang ini Oh, iya. BDR. Iya, di PJJ kan. Dulu kamu kan kalau scoring Oh, ada di bawah itu tiang bendera kan? Ah iya, pernah. Karena BDR, jadi kamu kalau telat masuk atau telat ngapain ya nggak ada sanksi gitu kan? Iya. Itu berkesan banget sih. Betul. Ada kesan lain nggak? Ada kesan lain ya, maksudnya yang Ini pengucapan salam terima kasih gitu di awal pelajaran sama akhir pelajaran itu sangat membantu juga karena buktinya sampai sekarang kepake sampai sekarang. misalnya Iya. nih dalam keseharian, Marcel gimana? Misalnya gini, kalau aku lagi ada proyek ke studio, terus ketemu misalnya siapa penyanyi atau ketemu produsernya, aku itu biasa kalau udah beres recording pasti bilang terima kasih atau awalnya bilang selamat pagi, selamat apa gitu. Ya, secara tidak langsung itu orang itu jadi lebih percaya gitu. Oh iya ya, itu udah Iya. menjadi mengalir natural gitu aja ya, mengucapkan terima Iya. kasih gitu ya. Natural aja gitu. Sampai ke temen SMA juga aku begitu sekarang. Iya. Ya mungkin menurut anak-anak zaman sekarang lu jadi anak apa terlalu Iya, baik atau iya, apa, tapi iya. itu menjadi satu nilai tersendiri gitu kan. Betul. Jadi value tersendiri atas diri seseorang gitu ya. Iya. Dengan Ya, kamu betul. bisa bilang maaf, Terima kasih. minta tolong Iya. gitu kan, permisi gitu ya. Bagus banget gitu. Emang itu Santa Ursula di SMP Santa Ursula, di kampus Santa Ursula sangat mengembangkan karakter gitu banget sih ya. iya. Percuma ya soalnya ketika ada orang yang pinter, jenius, tapi dia attitude-nya low gitu ya. Iya, kalau misalnya jago main drum, main musik apa gitu. Iya, kalau iya. Ya, misalnya Attitude nih sih. nanti Marcel udah terkenal terus Wah, jadi drummer band Marcel, terkenal gitu ya. Iya, mau minta foto kan. Ya, setidaknya kamu udah punya attitude Iya. yang baik, Betul. gitu ya. Kalau ngomong-ngomong itu, kalau Marcel ngedrum ini sekedar hobi aja atau memang ditekuni mau jadi profesi nanti sih, Sel? Aku pengen jadi profesi, pengen jadi profesi. musisi. Nanti kuliahnya mau di Kuliah ambil musik. Wah, Iya, musik. mantap banget. Itu udah sejalur aja gitu ya. Iya. Paling enak itu bekerja Sesuai dengan hobi. hobi kita. Nah, iya. Jadi tidak ada Iya. paksaan, tidak ada pressure, ya semuanya mengalir dari hati gitu ya. Ya. Iya. Iya. Oke, Pak Alek, kita sudah ada di penghujung. Mungkin sebelum Podcast sebelum kali itu ini. kita minta sedikit mungkin dari Iya. Kak Marcel, Iya. mungkin ada tips buat teman-teman kita nih yang sedang menonton sekarang. Iya. Tipsnya gimana sih Kak Marcel? Sederhananya aja versinya Kak Marcel gitu ya, versinya yang mungkin masih anak sekolah, ngebagi hobi ini tetap kita kembangkan, tapi sekolah juga masih tetap jalan gitu. Iya. Tips sederhana Ya, Marcel. jadi kalau dari aku itu gini, hobi itu bisa dianggap jadi sampingan. Kalau misalnya profesi kalian yang pertama itu pelajar, tekunin dulu pelajar. Misalnya misalkan orang tua kalian itu tidak mendukung hobi kalian, ya ikutin aja dulu. Tapi kalau misalnya didukung atau hobinya bisa jadi profesi ke depannya, kenapa enggak ditekunin aja. Terus kalau soal bagi waktu, simpel aja sih, jangan suka nyanyain waktu, kayak misalnya lagi renggang gitu. Kalian malah buka HP, Instagram, apa-apa gitu, ya jangan, lebih baik gunain waktu itu buat hobi, karena kan tahu sendiri kan pelajar itu sibuk sama sekolah, tugas gitu kan. Kalau ada waktu luang itu lebih baik diluangkan untuk hobi aja gitu. Oh, Gitu ya. oke. Iya. Daripada ngelamun atau ngejabut gitu ya. Yap. Iya. Mending ke hobi. Iya. Oke, Marcel, terima kasih sekali. Ya. Boleh sharing, boleh Boleh cerita-cerita. cerita-cerita. Marcel juga bisa flashback tentang pengalamannya Di di SMP. SMP gitu. Dan sekarang udah menjadi baik lagi. Doa kami Ya. para guru di SMP Santa Ursula,
yang pernah ngajar kamu. Semoga kamu bisa semakin sukses. Siap. Amin. Sekolahnya juga berprestasi dengan Betul. baik, Amin. bisa lulus dengan baik, dan tentunya Karya-karya yang sesuai hobinya sesuai juga. hobi dan meraih Iya. cita-citanya hobi. Marcel sebagai seorang Drummer. drummer profesional. Nah, tercapai ya. Ya, amin. Oke, semuanya, sebelum kita berpisah dengan Marcel, kita akan ada giveaway, Pak Alex. Betul, kita akan ada Iya. berapa giveaway? 2 dong. Kita akan ada 2 giveaway. Dari kita 1. Dari kita 1. Dari kita apa nih? Kita nanti akan giveaway-nya e-money. Bisa E-money. bentuknya Oppo, Ya. GoPay, Ya. atau pulsa mungkin. Ya. Gitu. Nanti pertanyaannya kita lewat Ada di sini. Kita lisankan, nanti Oke. ada di tulisan, dan Oke. tolong kalian bisa jawab di kolom lewat, komentar. komentar. Pertanyaannya adalah, kapan pertama kali Kak Marcel main drum? Yang drum yang profesional ya. Pertama kali, Drum ya. yang profesional, Yang bukan drum profesional. mainan ya. Main yang profesional, yang full set. Kelas berapa? Kelas berapa Ah. atau umur berapa? Mm. Kelas berapa? Nah, itu tolong tulis di kolom chatting, di komentar. Itu jawaban yang terbaik, terbenar, paling benar. Yang akan terpilih? yang terpilih akan kita beri hadiah. Oke. Terus itu pertanyaan pertama. Kan ada 2 tadi. Ada 2. Satu lagi dari Kak Marcel. Kak Marcel. Kak Marcel. Nah, jadi giveaway dari aku itu hadiahnya itu berupa ini, tumbler. Tumbler dari aku, ada logo aku, nanti ada tanda tangannya. Wah, oke. Ya gitu. Pertanyaannya simple, abis ini aku bakal main lagu. Kalian tebak itu lagu apa? Ya udah itu aja. Oke, tebak lagu ya. Tebak judul Ya. lagu. Tebak judul lagu. Oke, tebak judul lagu. Tambahan deh sama penciptanya sama penyanyinya aja udah. Di komen. Ini adalah Bisa jadi lagunya orang lain atau bisa jadi lagunya Lagunya Kak Marcel Marcel sendiri. Ya. Oke. Bisa aja. Nggak tahu kita nanti ya. Ya, sambil searching atau Marcel, kamu bisa promote Instagram kamu atau YouTube kamu, YouTube channel kamu, silakan. Ya kalau kalian yang pengen kepoin aku di kehidupan sehari-hari atau di drum, bisa follow Instagram aku @jeremy_marcelvi. Juga subscribe juga ke channel YouTube aku, di sana banyak tutorial, drum cover atau tips-tips musik lainnya lah. Namanya Jeremy Marcelvi. Udah itu dong. Oke, Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Ya. Langsung saja ya. Untuk pemenangnya kapan? Pemenangnya minggu depan. Minggu depan Di kita hari akan- Sabtu minggu depan kita akan umumkan pemenangnya. Dan yang siapa yang menang nanti akan langsung diberikan hadiah. Yang tumbler dari Kak Marcel itu langsung akan dikirim sama Kak Marcel ke rumah kamu. Tapi pengumumannya Gitu ya. hari Sabtu depan. Depan. Kita akan ketemu lagi di Ursula Podcast jam Jam 9 pagi. Ya, oke, langsung saja Kak Marcel, silahkan bermain drum. Oke, Terima terima kasih, kasih. Kak Marcel.